Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar di rumah semua? Kami berdoa dan berharap semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, masih terus semangat, dan terus sukacita. Nah, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Tuhan izinkan ada bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang terus baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, hari ini kami bisa mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai, melindungi adik-adik dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya roh Tuhan menguasai hati pikiran mereka, sehingga mereka dapat duduk tenang, konsentrasi, dan dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami semua layak datang ke hadirat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayo kita dengarkan video yang ini. Filipus adalah salah seorang murid Yesus. Suatu hari berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia. Ia adalah seorang sida-sida, kepala bendahara, ratu negeri Etiopia. Ia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saat ini orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Katanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti? Tidak ada yang membimbing aku." Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu mereka turun dari kereta. Kemudian Filipus membaptis sida-sida itu. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Sida-sida itu tidak melihatnya lagi, tapi kemudian ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, adik-adik, sudah selesai nonton video cerita firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Filipus ditolong oleh Roh Kudus, diberikan kemampuan, diberikan keberanian untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sida-sida orang Etiopia itu. Demikian juga kita, demikian juga dengan adik-adik. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tugas kita adalah menjadi saksi, menjadi pemberita kebenaran Tuhan. Karena itu adik-adik harus banyak berdoa supaya dapat menjadi saksi Tuhan, supaya adik-adik dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang sopan, anak yang menghormati orang tua, anak yang mengasihi teman-teman, sehingga melalui perbuatan adik-adik, teman-teman sekitar, orang-orang sekitar dapat melihat kebaikan Tuhan. Demikian juga kita berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita, memberikan kita keberanian supaya dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. KMB berharap supaya adik-adik dapat mengetahui bahwa adik-adik bertugas untuk menjadi saksi Tuhan walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan mau adik-adik dapat menjadi pembicara Tuhan melalui teman bermain, melalui teman belajar,
mereka dapat melihat bahwa adik-adik adalah murid Tuhan Yesus, sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus. Baik adik-adik, ayat hafalan hari ini adalah dari Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dihafalin adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang dapat kami dengarkan hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati adik-adik yang masih di rumah. Biarlah kiranya Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang setia, hati yang selalu sukacita. Biarlah kiranya Tuhan, walaupun mereka masih kecil, tapi Tuhan pakai mereka terus sebagai alat Tuhan. Biarlah mereka dari kecil dapat menjadi anak yang pintar, anak yang sopan, anak yang mengasihi teman-teman, menghormati orang yang lebih tua. Sehingga Tuhan dari perbuatan mereka, orang-orang dapat mengenal dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa biarpun adik-adik masih kecil, tapi Roh Kudus berikan mereka keberanian. Roh Kudus memampukan mereka untuk menjadi saksi Tuhan, untuk membicarakan kebaikan Tuhan, untuk berbicara tentang kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan adik-adik ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan melindungi adik-adik selama seminggu ke depan dalam aktivitasnya, dalam persekolahan mereka di rumah. Tuhan terus menjaga mereka, terus menyertai, memberikan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik.